Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang diberikan oleh Pak Salman SIMSI pada minggu lalu dengan judul Analisis Koperasi dalam Organisasi Pasar dan Manajemen Koperasi. Sebelum kami mempresentasikan kerja kelompok kami ingin memperkenalkan dulu. Saya sendiri, Tri Apren Yudhistira, lalu ada teman saya, Syarifah Azhara, Arsita Suri, Farah Rizky Dina, dan Nurul Diana Alfat. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Arsita Suri. Silahkan. Analisis koperasi dalam organisasi pasar, kebijakan harga dalam koperasi. Kebijakan harga adalah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menggantungkan perusahaan. Mengingat teori ekonomi mikro disebut juga teori harga, maka ada aturan harga yang harus diikuti oleh koperasi. Pada koperasi dikenal 5 peraturan harga, yaitu A. Memaksimumkan profit, B. Memaksimumkan output, C. Memaksimumkan biaya rata-rata, D. Keseimbangan kompetitif, E. Memaksimumkan dividen atau SHU per anggota. Dari kelima alternatif penetapan harga, alternatif perilaku memaksimumkan output, memaksimumkan biaya rata-rata, dan pemecahan kompetitif atau keseimbangan kompetitif merupakan aturan yang paling sering digunakan sebagai pengambil keputusan-keputusan mengenai harga koperasi. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. Selain itu, secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya karena kuantitas yang sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga berhubungan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai atau value dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, kebijakan harga dalam koperasi. Seiring dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa substitusi. Ada beberapa cara penetapan harga berdasarkan dengan orientasi pemerintah. Yang pertama, skimming price. Yang kedua, penetration pricing. Yang ketiga, price type pricing. Yang keempat, price lining. Yang kelima, out-of pricing, yang keenam demand backward pricing, yang ketujuh bundle pricing. Manfaat dan tujuan koperasi atas penentuan harga. Bila koperasi menetapkan harga sesuai dengan prinsip memaksimalisi profit, keuntungan yang dapat diraih oleh koperasi akan lebih besar dibanding dengan perusahaan pesaingnya karena ia dapat menjual lebih banyak pada tingkat harga yang sama dengan harga pesaingnya. Situasi seperti itu adalah sulit untuk distabilkan dan keunggulan koperasi akan diiris oleh waktu. Koperasi akan memperoleh semakin banyak untuk memenuhi permintaan anggota. Tujuan kebijakan harga tersebut dikemukakan sebagai berikut menurut Lamarto dalam bukunya berjudul Strategi Pemasaran, yaitu A. Berorientasi pada laba. Yang pertama, mencapai target laba investasi atau laba penjualan bersih. Yang kedua, memaksimalkan laba. B. Berorientasi pada penjualan. Yang pertama, meningkatkan value penjualan. Yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Yang C. Berorientasi pada status quo. Yang pertama, menstabilkan harga. Yang kedua, menangkal persaingan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan koperasi atas penentuan harga. Dari pendapat
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya kebijakan harga, maka tujuan yang hendak dicapai adalah A. Mencapai target laba atau laba tertentu. B. Memaksimalkan laba. C. Meningkatkan penjualan. D. Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. E. Menstabilkan harga. Suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar yang bertujuan mengendalikan keseimbangan atau equilibrium pasar. Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Pemerintah melakukan operasi pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Farah Rizky Dina. Berikutnya ada sasaran pembangunan koperasi. Sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua dalam garis besar haluan negara 1993 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha, gerakan ekonomi rakyat, serta sebagai saka guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi yang mengharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat. Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkanlah sasaran pembangunan yang pertama koperasi di perdesaan dan koperasi di perkotaan. Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Fungsi dan peran untuk koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam pengertian ini maka dapat diklasifikasikan koperasi menjadi dua macam. Yang pertama, dalam pasar dengan persaingan sempurna atau perfect competitive market. Yang kedua, ada pasar dengan persaingan tak sempurna, imperfect competitive market, yaitu monopoli. Yang ketiga, ada pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition dan oligopoli. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, kedua, produk yang dihasilkan sejenisnya atau homogen, ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar, keempat, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar, dan kelima, terdapat banyak perusahaan di pasar. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Koperasi dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim atau pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan persaingan sempurna. Pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar yang terdapat banyak produsen untuk menghasilkan barang yang berbeda. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik antara lain: 1. Adanya penjual yang banyak. 2. Produk yang dihasilkan beragam. 3. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. 4. Keluar masuk industri relatif mudah. 5. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Jika koperasi ini memaksimumkan keuntungan dalam struktur pasar monopolistik, maka secara teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Koperasi dalam pasar oligopoli. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli yaitu menghasilkan barang standar maupun barang berbeda. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. 3. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya ada pengembangan pasar koperasi baik internal maupun eksternal. Perkembangan usaha koperasi merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan muat. Begitu juga dengan badan usaha koperasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan mengembangkan usahanya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 43 Lapangan Usaha Koperasi ditetapkan sebagai berikut. A. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. C. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain ada partisipasi anggota, solidaritas antara anggota koperasi, pengurus koperasi yang juga tokoh masyarakat, skala usaha, perkembangan modal, keterampilan manajerial, jaringan pasar, jumlah dan kualitas sumber daya manusia para pengurus dan manajer, pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi produksi dan informasi, sistem manajemen, dan kinerja pengurus. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi dalam perkembangan koperasi antara lain yang A. Komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang B. Sistem prasarana pelayanan pendidikan dan penyuluhan, yang C. Iklim pendukung perkembangan koperasi, yang D. Dicabutnya fasilitas tertentu oleh pemerintah, dan yang E yaitu tingkat harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Syarifah Zahra. Selanjutnya, manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memperdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan. Next. Wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen koperasi. Pertama, pengurus. Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. 2. Pengelola. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola adalah: pertama, membantu memberikan usulan kepada pengurus dan menyusun perencanaan. Kedua, merumuskan pola pelaksanaan kebijakan pengurus secara efektif dan efisien. Ketiga, membantu pengurus dalam menyusun urutan tugas bawahannya. Keempat, menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Next. 3. Pengawas. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk koperasi usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. 4. Manajer koperasi. Seorang manajer secara umumnya adalah seseorang yang cakap dan kompeten. Adapun syarat-syarat menjadi koperasi manajer yaitu: pertama, berani. Kedua, mempunyai integritas yang tinggi. 3. Berjiwa wirausaha. 4. Berjiwa kepemimpinan. 5. Mengerti tentang perkoperasian. 6. Mempunyai keahlian
interpersonal yang baik. 7. Mempunyai kemampuan manajerial. Fungsi manajemen dalam koperasi. Pertama, perencanaannya. Perencanaan adalah suatu proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindakan dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Ada 4 langkah penting dalam perencanaan. Pertama, menentukan tujuan atau sasaran. Kedua, mencari alternatif-alternatif. 3, menyeleksi alternatif. 4, perumusan perencanaan. Lalu fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses perorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti pembagian kerja, departementasi, badan organisasi, badan perintah, dan kesatuan perintah. Tingkat hierarki manajemen, dan saluran komunikasi, dan lain sebagainya. 3. Pengarah. Pengarah adalah mengarahkan agar para karyawan lebih mengkonsentrasikan diri dalam bertugas. Mereka diarahkan pada tujuan koperasi yang sudah ditetapkan. Melalui pengarah ini, bukan berarti karyawan bergerak sendiri dalam menuju arah itu, tetapi mereka harus memperkerjakan pekerjaan yang diserahkan padanya sebaik-baiknya. 4. Pengawas. Pengawas adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawas dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Next. 5. Kepemimpinan. Menurut Lab and Stockdale, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu. 6. Pengendalian. Menurut Robert J. Mockler, pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dalam sasaran-sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan proses sesungguhnya dengan standar yang lebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan pengukuran signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang digunakan dapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Kesalahan adalah milik kami dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya yang disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.